Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Mata kuliah Psikologi Pendidikan di pertemuan pertama. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berupaya menyelidiki karakteristik dari perilaku dan perkembangan individu dalam bidang pendidikan. Psikologi pendidikan digunakan untuk memahami siswa sebagai seorang pelajar dan guru sebagai pendidik atau pengajar. Psikologi pendidikan merupakan hal yang penting dalam bidang pendidikan, sebab dengan psikologi pendidikan, para pelaku pendidikan dapat menentukan sikap terhadap perilaku orang-orang yang ada dalam bidang pendidikan. Psikologi pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menentukan tujuan pembelajaran. Indikator capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami tentang konsep dasar dari psikologi pendidikan. Mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan, objek, metode, dan manfaat dari psikologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, dalam konsep dasar psikologi pendidikan akan dibahas mengenai definisi psikologi, definisi pendidikan, definisi psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, peran psikologi dalam pendidikan, dan sumbangan psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi psikologi. Psikologi berasal dari kata psike dan logos. Psike dan logos ini berasal dari bahasa Yunani. Psike artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psike atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang sifatnya abstrak. Maksud dari abstrak adalah tidak dapat dilihat wujudnya, tapi keberadaannya ada. Dalam beberapa tahun belakangan, istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Beberapa ahli mempelajari jiwa atau psikis ini dan mempelajari juga gejala-gejala yang diakibatkan oleh keberadaan psikis tersebut. Dari berbagai macam definisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, dan tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Setelah memisahkan dari filsafat, psikologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Maka psikologi juga memiliki tugas-tugas penting yang tidak beda dengan disiplin ilmu yang lainnya. Di antara tugas-tugas psikologi adalah mendeskripsikan perilaku atau kognisi dari seseorang. Hal ini memungkinkan peneliti mengembangkan hukum umum perilaku manusia. Kemudian menerangkan keadaan atau kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Artinya, psikologi mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil penjelasannya berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Tugas yang ketiga menyusun teori, yaitu mencari dan merumuskan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan tentang hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain atau hubungan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Selanjutnya, prediksi, yaitu melakukan peramalan terhadap hal-hal atau gejala-gejala yang akan muncul. Artinya, psikologi dapat memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil dari prediksi biasanya berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Yang kelima, pengendalian. Mengendalikan atau mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Pengendalian ini artinya psikologi mampu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Wujud dari pengendalian ini berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan.
Selain memiliki tugas, psikologi juga memiliki ciri atau sifat. Sifat atau ciri psikologi diantaranya yang pertama memiliki objek. Objek ini dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek yang dipandang secara keseluruhan. Objek material adalah sesuatu yang dikaji, dibahas, dipelajari, atau diselidiki. Objek material merupakan suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran pada penelitian. Objek material dari psikologi adalah manusia. Manusia juga merupakan objek bagi ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, biologi, ilmu kedokteran, ilmu hukum, pendidikan, dan sebagainya. Semua itu, ilmu-ilmu yang tadi itu objeknya adalah manusia. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal merupakan sudut pandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, yaitu manusia. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Objek formal hanya dimiliki oleh satu ilmu. Jika ada dua ilmu yang memiliki objek yang sama, maka pada hakikatnya ilmu tersebut adalah sama atau identik. Objek formal suatu ilmu bisa dilihat dari definisi atau batasan dari ilmu tersebut. Objek formal psikologi adalah jiwa dan tingkah laku manusia. Objek ini bersifat empiris atau nyata, bisa diamati atau diobservasi untuk memprediksi atau menggambarkan sesuatu yang dilihat. Ciri dan sifat yang kedua dari psikologi adalah psikologi memiliki metode ilmiah untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengambil keputusan, dan pendekatan dalam penelitian. Ciri dan sifat yang ketiga, psikologi memiliki sistematika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objek. Ciri dan sifat yang keempat, psikologi memiliki riwayat atau sejarah. Metode dari psikologi, ada 5 yang disampaikan, mungkin ada banyak, tapi di sini ada 5. Yang pertama, metode eksperimental. Metode ini dapat dipakai di dalam maupun di luar laboratorium. Dalam metode eksperimental ini dimungkinkan menyelidiki perbedaan pengaruh berbagai aspek dengan melakukan uji coba terhadap berbagai macam kelompok individu. Yang kedua, metode pengamatan atau observasi. Observasi adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dengan terencana, kontinu, dan sistematis, serta dilakukan pencatatan atau perekaman dengan lengkap. Yang ketiga, metode survei. Metode survei ini digunakan ketika ada beberapa masalah yang sulit dipelajari dengan pengamatan langsung, sehingga digunakan metode dengan memberikan kuesioner atau wawancara. Metode ini disebut juga dengan metode angket, yang mana objek penelitian diberikan sejumlah pertanyaan yang dikerjakan atau dijawab dan hasilnya dianalisa dan disimpulkan. Yang keempat, metode tes. Tes digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. Dan yang kelima, dengan metode riwayat kasus. Sebagian besar dari metode riwayat kasus dipersiapkan dengan cara merekonstruksi riwayat hidup seseorang yang didasarkan pada kejadian dan catatan yang teringat. Rekonstruksi itu dilakukan karena seringkali riwayat hidup seseorang diabaikan sampai orang itu terlibat dalam kesulitan. Dengan metode riwayat kasus ini akan diketahui kronologi pada masa lalu, sehingga peneliti bisa memahami perilaku yang muncul pada masa kini. Bahasan selanjutnya mengenai sistematika atau ruang lingkup psikologi. Pada hakikatnya tingkah laku manusia itu sangat luas. Semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia dipenuhi oleh berbagai macam tingkah laku. Dengan demikian, objek dari ilmu psikologi sangat luas. Objek formal.
Karena luasnya objek yang dipelajari di psikologi, maka dalam perkembangannya psikologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu psikologi teoritis dan psikologi terapan. Psikologi teoritis adalah psikologi yang berdasarkan teori. Tujuannya adalah untuk mengembangkan psikologi secara teoritis, artinya menemukan dan mengembangkan teori-teori mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, psikologi terapan atau praktis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku individu dan bidang kehidupan praktis sehari-hari. Tujuan dari psikologi terapan adalah menemukan prinsip-prinsip psikologi dalam bidang kehidupan tertentu agar diperoleh efisiensi dari pemecahan masalah. Psikologi teoritis dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah cabang psikologi teoritis yang mempelajari psikis dan tingkah laku manusia secara umum. Umum di sini dimaksudkan berlaku untuk semua jenis kelamin, kelompok, ras, atau suku bangsa, dan berlaku pada manusia dewasa. Selain psikologi umum, ada juga psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari psikis dan tingkah laku manusia dalam situasi atau bidang khusus tertentu. Ada beberapa macam contoh dari psikologi khusus, diantaranya psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perkembangan psikis dan tingkah laku manusia sejak lahir sampai tua. Psikologi perkembangan ini dibagi menjadi psikologi anak, psikologi remaja, psikologi dewasa, dan psikologi orang tua. Ada juga psikologi sosial, yaitu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi sosial. Ada psikologi kepribadian, yaitu ilmu yang mempelajari struktur, sifat, jenis, dan dinamika kepribadian manusia. Selanjutnya, psikologi abnormal, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang abnormal. Ada psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi dan bidang pendidikan, seperti yang kita pelajari saat ini. Ada psikologi wanita, ilmu yang mempelajari aktivitas psikis dan tingkah laku wanita. Ada juga psikologi manajemen, psikologi massa, yang berkaitan dengan massa atau kelompok besar, dan psikologi kriminal atau forensik, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas psikis dan tingkah laku individu yang telah berbuat kejahatan atau kriminal. Sedangkan psikologi terapan, contohnya antara lain psikologi industri, psikologi klinis. Psikologi klinis ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang klinis. Kajian psikologi klinis meliputi kelainan-kelainan jiwa dan perilaku kesehatan jiwa, dan membantu individu yang mempunyai berbagai macam masalah dalam kehidupan. Psikologi klinis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang sehat dan tidak sehat, normal dan tidak normal, dilihat dari aspek psikisnya. Ada psikologi konseling yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi konseling. Kemudian psikologi wanita hamil, ada psikologi keperawatan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan imbuhan pe dan akhiran kan, sehingga menjadi kata pendidikan yang mengandung arti perbuatan mendidik. Pendidikan menurut KBBI adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Istilah pendidikan awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Pedagogi terdiri dari pais dan agen. Pais artinya anak, agen artinya bimbing. Sehingga diterjemahkan pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Pedagogi ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan education, yang artinya pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang artinya pendidikan. Dari berbagai macam definisi yang diberikan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha
yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk merubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berikutnya, definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia yang mempengaruhi proses pembelajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan pada mata kuliah kita kali ini diantaranya akan membahas insya Allah mengenai konsep psikologi pendidikan, pembawaan keturunan dan lingkungan, konsep dasar neuroscience, gejala psikis dalam pendidikan, teori belajar, readiness, multiple intelligency dan penerapannya, konsep dasar psikologi perkembangan, student diversity atau psikologi ABK dan pendidikan inklusi, diagnosis kesulitan belajar, the self dan frustasi, personality, andragogi atau pembelajaran orang dewasa, dan yang terakhir kesehatan mental atau mental healthy. Peran psikologi dalam pendidikan. Pengetahuan tentang psikologi sangat diperlukan oleh guru atau instruktur sebagai seorang pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan pengasuh. Di antaranya, yang pertama, efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang cukup dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Peran yang kedua, agar guru dapat memahami hakikat belajar siswa di kelas untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran dengan tepat. Dengan memahami psikologi pendidikan yang cukup, diharapkan guru akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Peran yang ketiga, untuk memahami adanya perbedaan individual seperti sikap, minat, motivasi, aspirasi, dan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami psikologi pendidikan yang cukup, diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengkaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh siswa. Peran yang keempat, untuk memahami metode belajar yang efektif supaya menciptakan situasi belajar yang kondusif. Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang cukup memungkinkan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, untuk memahami problem anak-anak atau membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa seperti bakat, kecerdasan, dan minat, sedangkan memotivasi dapat diartikan sebagai upaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar. Tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang cukup, sepertinya guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai seorang fasilitator ataupun motivator belajar bagi peserta didiknya. Peran yang keenam, untuk memberi pengetahuan mengenai kesehatan mental dengan memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Tugas dan peran guru selain melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswa. Dengan memahami psikologi pendidikan, diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologis dengan tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Peran yang keenam, yang ketujuh ya, membantu penyusunan kurikulum pendidikan berdasarkan pada tiap tingkatan perkembangan anak. Dan peran psikologi yang terakhir adalah
membimbing perkembangan siswa, yaitu dengan membantu pengembangan sikap-sikap yang baik. Untuk sumbangan psikologi pendidikan hampir mirip dengan peran psikologi dalam pendidikan. Seperti guru bisa beradaptasi dalam menyelesaikan tugas mendidik dan mengajar. Guru bisa menyesuaikan diri terhadap karakteristik anak didiknya, dan dengan demikian pelajaran oleh guru pada siswa akan berbeda di tiap-tiap tingkat perkembangan anak. Yang kedua, psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Psikologi pendidikan memberikan bekal kepada guru mengenai proses pembelajaran secara umum di ruang kelas dan mengembangkan teori yang lebih luas lagi di ruang kelas. Keberhasilan guru di dalam kelas disebabkan karena guru itu memahami atau mengerti tentang karakteristik anak didiknya. Anak didik bukan benda, tapi merupakan objek yang memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, siswa dipandang sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Dengan demikian, pengetahuan tentang kondisi siswa di dalam kelas mutlak harus dipahami oleh seorang guru. Yang ketiga, psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Tidak ada dua individu yang sama di dunia ini. Demikian juga guru dalam tugasnya ketika menghadapi para siswa di dalam kelas. Guru melakukan berbagai macam variasi. Dengan demikian, guru hendaknya memberikan pelayanan yang berbeda kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang metode-metode mengajar yang efektif. Psikologi pendidikan memberikan pengetahuan tentang cara mengajar yang tepat dan mengembangkan pola mengajar dengan strategi-strategi yang baru. Dengan demikian, seorang guru yang telah memahami pengetahuan psikologi pendidikan akan memahami metode-metode yang mana yang paling efektif dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang pendidik dan pengajar. Yang kelima, psikologi pendidikan memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami problem anak didik dan memahami sebab-sebab timbulnya problem. Masalah sesungguhnya berbeda-beda dalam mengatasinya tergantung pada tingkat umur, latar belakang sosial ekonomi, dan budaya masing-masing. Akhirnya, dengan memahami masalah anak didik, guru dapat membantu dan mengatasi masalahnya. Yang keenam, dengan mengetahui tentang kesehatan mental dalam psikologi pendidikan, maka guru akan dapat memahami beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya mental tidak sehat, sehingga pada akhirnya guru dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh para siswanya dan mampu mempersiapkan para siswanya sehingga memiliki kesehatan mental yang baik. Yang ketujuh, penyusunan kurikulum sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap-tiap tingkat umur berbeda tingkat perkembangannya. Pada setiap tingkat perkembangan, materi yang harus diberikan akan berbeda. Begitu pula teknik pengajarannya. Yang kedelapan, pengukuran tentang hasil belajar. Dengan mengetahui psikologi pendidikan, maka diharapkan guru mampu mendalami hasil belajar siswa, metode proses pembelajaran maupun performance dari para peserta didiknya. Yang kesembilan, pengembangan riset. Psikologi pendidikan menolong dalam pengembangan alat-alat ukur dalam berbagai variabel yang pengaruhnya besar terhadap perilaku siswa-siswanya. Guru dapat mengontrol secara langsung dan meramalkan tingkah laku para siswanya berdasarkan dari hasil riset yang dikerjakan tadi. Yang ke-10, bimbingan untuk anak luar biasa. Psikologi pendidikan memberikan sumbangan terhadap cara memberikan layanan kepada anak-anak luar biasa, baik di atas normal maupun di bawah normal. Pengetahuan psikologi pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang jenius maupun anak-anak yang di bawah normal. Yang terakhir, pemahaman tentang dinamika kelompok. Dalam psikologi pendidikan dikembangkan juga pengetahuan tentang dinamika kelompok.
Seorang guru harus mampu memahami dinamika kelompok siswa dalam kelas dengan kegiatannya secara total karena hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses belajar dan pembelajaran. Mengenai metode dalam psikologi pendidikan kurang lebih sama dengan metode pada psikologi. Ada metode observasi, metode eksperimen dan tes, metode kuesioner dan interview, metode studi kasus, metode sosiometri. Metode sosiometri itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat intensitas hubungan sosial dengan anak. Dengan metode sosiometri akan dapat diketahui apakah seseorang atau seorang peserta didik itu memiliki rasa sosial atau justru terisolasi dari teman-temannya. Dan yang belum ada tadi, metode statistik. Metode statistik ini lebih diarahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan dari metode-metode sebelumnya. Analisa statistik sebagai suatu rangkaian proses kegiatan ilmiah punya kedudukan penting dalam pembahasan psikologi pendidikan. Itu tadi sekilas perkenalan mengenai konsep dasar dari psikologi pendidikan. Untuk pekan berikutnya, insya Allah akan membahas mengenai hereditas dan lingkungan. Sekian pembahasan pada pertemuan pertama mengenai konsep dasar dari psikologi pendidikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.